Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Kelangkaan Pertalite dan solar di sepanjang jalan Sumatera Lintas Barat kian parah. Antrean kendaraan di SPBU terjadi hingga malam. Dampak tingginya harga pakan, peternak ayam di Tulang Bawang belum merasakan keuntungan atas kenaikan harga telur. Dampak kelangkaan pupuk, belasan ton benih padi di Tulang Bawang tidak laku terjual. Seorang warga sempat meneriaki polisi yang sedang mengepung salah satu rumah bandar narkoba di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Rabu siang. Warga itu memberitahukan ada polisi yang sedang menggerebek. Ini, coba buka dulu apa itu? Bandar narkoba yang diburu polisi bernama Ferdi ditangkap. Polisi menemukan sabu-sabu yang disembunyikan di dinding yang sengaja dilubangi. Polisi juga menyita sejumlah plastik klip di sela-sela pondasi rumah. Dua pria yang ikut ditangkap di TKP dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Tersangka Ferdi mengakui perbuatannya. Ia menekuni bisnis haramnya itu lebih dari 2 tahun dan narkoba dipasok oleh seorang bandar besar di Lampung Utara yang kini masih buron. Dari toko asli kok ini. Berapa banyak? 3 gram. Itu dijual dapat untung berapa? 200. Uangnya untuk apa? Ya, untuk bayar. Udah lama jadi bandar narkoba, Bang? Udah Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Bahwa ada salah satu pelaku sering mengedarkan narkoba di tempat itu. Kemudian kita lakukan penindakan pada saat pelaku ingin mengedarkan narkoba itu. Polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu siap edar. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba. Tersangka Ferdi terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Gempa magnitudo 6,5 yang berpusat di Laut Kaur, Bengkulu dirasakan warga Lampung. Di antaranya Kabupaten Lampung Barat yang terdekat dengan Kabupaten Kaur, Bengkulu. Warga berhamburan keluar saat gempa terjadi. Terdapat satu rumah dan musola di Desa Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat yang lantai dan dindingnya retak akibat gempa. Gelap ya, kencang tadi itu. Pada berlarian semua, kabur keluar. Udah keluar ya? Ini baru pertama kali apa sering sih Pak gempa? Biasanya sering tapi nggak seberapa kencang. Tapi kalau tadi ya lumayan juga goncangannya. Kira-kira Pak berapa detik lamanya gempa guncangannya tadi? Lumayan agak lama, lebih kurang sekitaran berapa detik? Sekitaran 10 detik. 10 detik ya? Warga Lampung Barat trauma bencana gempa. Kabupaten ini pernah dilanda gempa parah pada tahun 1994 lampau. Lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan rusak. Baik yang ada dalam rumah atau yang ada di luar rumah digemparkan oleh ya sedikit guncangan yang cukup lama, yang cukup kuat sehingga membuat masyarakat ya lari dan keluar dari dalam rumah karena
sedikit teringat mungkin dengan keadaan di tahun 94. Berdasarkan data BMKG Lampung Utara, gempa di Kaur Bengkulu juga dirasakan di sejumlah daerah di sepanjang pantai laut Lampung, mulai dari pesisir barat, Lampung Barat, hingga Bandar Lampung. Sejauh ini BMKG belum menerima laporan kerusakan bangunan. BMKG Lampung Utara mengimbau masyarakat tidak panik karena gempa di Laut Kaur Bengkulu tidak berpotensi tsunami. Setelah terjadi gempa, pusat gempanya sendiri berada di laut 64 km barat daya Kaur Bengkulu. Kemudian untuk magnitudo 6,5 dan untuk saat ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai kerusakan bangunan dan korban jiwa. Namun dari BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik. Hingga Rabu siang tidak ada kerusakan bangunan tambahan terdampak gempa magnitudo 6,5 itu. Rosandi dan Ardio Haba melaporkan dari Lampung Barat dan Lampung Utara. Kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat kian parah. Antrean kendaraan tidak hanya terjadi pada pagi hingga sore saja, namun juga hingga malam. Warga berburu solar dan pertalite di SPBU yang masih memiliki stok meski hari telah malam. Antrean kendaraan ini diantaranya terjadi di SPBU Fajar Isu, Pringsewu pada Rabu malam. Warga berburu BBM bersubsidi karena harganya lebih murah dibanding yang non-subsidi. Harga BBM non-subsidi saat ini tidak terjangkau masyarakat. Terkait wacana kenaikan harga pertalite dan solar, warga keberatan. Sebab kenaikan harga BBM juga akan berdampak luas, yakni ikut naiknya harga seluruh bahan kebutuhan hidup. Lagi ngantri pertalite. Sudah berapa lama tadi? Kurang lebih 5 menit lah. 5 menit ya? Cukup panjang. Tadi cukup panjang. Mbak, dengan wacana dengan kenaikan harga BBM pertalite ini tanggapnya seperti apa sih? Setuju nggak, Mbak? Kalau bisa sih segitu aja deh Om, jangan naik-naik lagi. Alasannya kenapa, Mbak? Ya kalau bisa ya jangan lah. Ntar kalau biasanya BBM naik apa-apa gimana? Kalau subsidi saya setuju. Cuman jangan terlalu banyak memberankan APBN juga, kasihan memang sampai sekarang ini kan 7.000 triliun ya utang kita ya. Tapi harapannya ya kalau kami sebagai masyarakat rakyat kecil, subsidi tetap harapannya tetap dikasih lagi. Warga meminta pemerintah mencari solusi lain agar harga pertalite dan solar tidak naik. Sebab masyarakat saat ini masih sangat tergantung pada BBM bersubsidi karena ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih setelah diterpa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Para peternak ayam petelur di Tulang Bawang hingga Rabu siang belum menikmati keuntungan besar atas naiknya harga telur. Penyebabnya, harga pakan ayam juga terus naik mencapai Rp384.000 per sak. Harga tersebut naik lebih dari Rp50.000 dibanding sebelum Lebaran Idul Fitri lalu. Banyak peternak ayam petelur bangkrut akibat tingginya harga pakan. Dampaknya, pasokan telur ke agen dan pedagang di pasar berkurang. Salah satunya adalah Aja Santoso, peternak ayam petelur di desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Usahanya masih bertahan meski tidak mendapatkan keuntungan besar. Untuk mengurangi pengeluaran, ia juga mengurangi pegawai. Harga pakan sekarang 384. Sebagai peternak merasa terbebani nggak sih Pak? Ya sebenarnya ya merasa terbebani masalah pakan. Dari harga pakan selalu naik. Dikarenakan ya harga telur masih naik turun gitu loh. Harga pakan juga naik Pak ya? Iya, harga pakan naik. Harga telur ayam di pasar unit 2 Tulang Bawang Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga telah terjadi sejak sekitar 2 pekan lalu.
Ya 1 minggu lebih, mulai dari tanggal 10, 11, 12 naik terus. Penyebabnya apa sih Mas? Kurang tahu. Kalau katanya sih gara-gara harga pakan naik. Kenaikan ini terjadi berapa kali Mas? 3 kali dari tanggal 10, 11, 12. Para peternak ayam mendesak pemerintah mengatasi kenaikan harga pakan. Mereka terancam bangkrut jika kenaikan harga pakan dibiarkan berlarut-larut. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.